Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita tentang marketing. Ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah kasih review tentang materi-materi apa, tentang hal-hal apa yang harus kita persiapkan untuk belajar bersama di mata kuliah perilaku konsumen. Dan hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang pertama, kita masuk ke bab yang pertama dari mata kuliah perilaku konsumen. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa pada bab yang pertama kita akan membahas tentang analisis perilaku konsumen. Berarti kita akan coba kupas tentang definisi konseptual dari perilaku konsumen itu apa. Berarti kita akan bahas juga tentang model-model pengambilan keputusan. Kita akan bicara juga tentang apa keuntungan-keuntungan bagi kita, bagi pembelajar, bagi pemasar mengetahui perilaku konsumen. Tapi sebelum kita bahas tentang definisi konseptual dan lain-lain di analisis perilaku konsumen, tujuan pembelajaran di bab yang pertama ini, yang pertama, bagaimana mahasiswa memahami tentang definisi perilaku konsumen yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa harus mempelajari tentang perilaku konsumen. Yang ketiga adalah menjelaskan konsep-konsep tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi nanti akan kita bedakan mana yang masuk ke dalam kebutuhan, mana yang masuk ke dalam keinginan, dan mana yang masuk ke dalam permintaan. Karena itu tiga hal yang fundamental dalam pengambilan keputusan seorang konsumen. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara juga tentang hubungan perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Nah, ini kan nanti sudah mulai ada impact setelah kita mempelajari tentang bagaimana definisi perilaku konsumen, kita bicara tentang hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi-strategi pemasaran yang harus dilakukan. Kemudian tujuan pembelajarannya berikutnya, harapannya mahasiswa bisa menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan mulai dari tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir di bab yang pertama, mahasiswa mampu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen terutama dalam melakukan keputusan pembelian. Oke, sekarang kita mulai membahas di bagaimana perilaku konsumen itu sendiri. Kalau kita lihat sebetulnya perilaku konsumen itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, karena di ilmu perilaku konsumen itu juga ada sumbangan-sumbangan, juga ada kontribusi-kontribusi dari ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita pernah belajar, ketika kita pernah mendalami tentang perilaku organisasi atau organizational behavior, ya kan? Atau ketika kita pernah pelajari, ketika kita pernah membahas tentang ilmu-ilmu psikologi yang lainnya, ya kan? Ini kan terkait. Jadi sebetulnya bisa kita tarik satu benang merah bagaimana persamaan ketika kita mempelajari organizational behavior dengan bagaimana kita mempelajari tentang customer behavior. Bagaimana kita mempelajari tentang ilmu perilaku organisasi. Di dalam ilmu perilaku organisasi itu, ya kan? Itu kan kita mempelajari tiga hal sebetulnya. Bagaimana kita mempelajari tentang perilaku individu. Yang kedua, bagaimana kita mempelajari tentang perilaku kelompok. Dan yang ketiga, bagaimana kita mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Setelah mengenali perilaku masing-masing secara individu kelompok, harapannya nanti apa? Harapannya nanti di tingkat manajerial itu akan mampu mengendalikan perilaku-perilaku itu sendiri. Baik perilaku individu maupun perilaku kelompok sehingga organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ya kan? Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang perilaku konsumen? Sebagaimana yang ada di slide saya, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, ya kan? Berarti
kita akan bicara tentang bagaimana proses kebiasaan konsumen. Bagaimana konsumen melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan ketika akan melakukan keputusan pembelian. Berarti kita harus kenali itu. Kita harus pahami tentang kebiasaan-kebiasaan konsumen itu. Nah, kalau kita bicara tentang perilaku konsumen, berarti langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu kan kita melakukan satu hal yang disebut dengan memprediksi. Kita harus melakukan prediksi kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh konsumen, kira-kira kebiasaan yang ada konsumen itu apa. Nah, setelah kita melakukan prediksi terhadap konsumen itu, yang kedua kita menjelaskan. Nah, setelah kita menjelaskan, baru yang ketiga, bagaimana kita harus mampu, terutama pemasar ya, bagaimana pemasar itu harus mampu mengendalikan perilaku konsumen. Meskipun kalau kita bicara tentang dasar pemasaran itu kan bagaimana kita bisa memenuhi want and need-nya customer, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumen. Tapi kan tidak sepenuhnya kita harus memenuhi kebutuhan dan keinginan, ya kan? Tapi harapannya kita mampu mengendalikan perilaku konsumen itu sendiri. Kenapa? Karena terkadang ada kebutuhan, keinginan yang tidak 100% bisa kita penuhi. Ya, maka yang tidak bisa kita penuhi, ya kan? Itu nanti kita harus mampu mengendalikan. Contohnya gimana? Contohnya, maunya konsumen itu ketika mau melakukan keputusan pembelian terhadap barang, yang dicarikan barangnya yang berkualitas, kemudian harganya murah, layanannya mesti yang prima, yang bagus layanannya service excellent. Kemudian juga tempatnya yang aman, nyaman. Tapi kan bagi pemasar, bagi produsen susah untuk mampu menyajikan, untuk mampu memenuhi keinginan-keinginan itu. Nah, ketika memang kita tidak bisa memenuhi keinginannya, maka kita harus mengatur sebuah strategi agar mampu mengendalikan perilaku konsumen itu. Nah, ini kan berarti kita akan bicara tentang bagaimana memprediksi, bagaimana menjelaskan, dan akhirnya bagaimana kita bisa mengendalikan perilaku konsumen. Sama ketika kita tadi bicara tentang perilaku organisasi. Awalnya kita kenali dulu bagaimana perilaku individu, yang kedua perilaku kelompok, kemudian perilaku individu kelompok dalam organisasi, dan nanti harapannya adalah mengendalikan. Nah, kemudian setelah kita mampu memprediksi, menjelaskan, kemudian mengendalikan perilaku konsumen ini, ya kan? Harapannya apa? Kita akan mampu mendesain, kita akan mampu merancang satu produk baru sebelum produk yang kita miliki sekarang itu masuk ke tahapan jenuh. Maka tadi kita bicara tentang memprediksi. Ya kan? Sekali lagi harapannya sebelum produk kita nanti masuk ke jenuh, masuk ke decline, maka kita sudah bisa mengeluarkan produk-produk baru. Sehingga kita tidak masuk ke dalam tahapan yang disebut dengan tahapan krisis. Kenapa kalau produk kita, layanan kita sudah masuk ke tahapan krisis, untuk bisa bangkit kembali itu jauh lebih sulit. Untuk bisa bangkit kembali itu jauh lebih banyak mengeluarkan biaya. Maka kita harus bisa mengerti, berarti kita harus bisa mengenali sebetulnya saat ini produk kita, layanan kita berada pada tahapan apa di produk life cycle-nya. Apakah produk kita, apakah layanan kita sekarang ini berada pada tahapan perkenalan atau introduction? Apakah produk kita, layanan kita sekarang ini berada pada tahapan pertumbuhan? Apakah produk kita, layanan kita sekarang ini berada pada tahapan kematangan atau kedewasaan? Dan yang perlu berhati-hati, kita juga harus mampu mengenali apakah produk kita, layanan kita sekarang berada pada tingkat decline atau ke penurunan. Nah, kalau kita mampu mengenali perilaku konsumen dengan baik, maka kita akan bisa ngerti kalau produk kita itu sudah sampai ke tingkat kejenuhan, segera kita melakukan satu upaya inovasi terhadap produk dan layanan. Sehingga kita tidak sampai
terjerumus dan terjun ke dalam krisis. Banyak produk-produk yang kita kenal dia bisa melakukan prediksi yang baik terhadap perilaku konsumen. Sehingga sekali lagi sebelum dia decline, sebelum jenuh dia sudah keluarkan varian-varian baru. Meskipun hanya melakukan modifikasi, meskipun hanya memberikan sentuhan-sentuhan sedikit pada produk layanan, itu akan mampu mempertahankan produknya berada pada tahapan kedewasaan. Sebut saja misalkan produk-produk ternama kayak Honda, kayak Yamaha, kayak Suzuki misalkan. Ya kan? Sebelum mengalami masa kejenuhan, sebelum decline dia sudah mengeluarkan varian baru. Dia sudah keluarkan varian baru. Ya kan? Sehingga dia bisa bertahan pada tahapan kedewasaan atau dia bisa bertahan ke tahapan kematangan. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami dulu ketika kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Sekali lagi harapannya pelajari perilaku konsumen untuk masa yang akan datang dengan melakukan prediksi, dengan melakukan forecasting, kita jelaskan dan nanti kita akan mampu mengendalikan. Kemudian apa sih sebetulnya yang terjadi? Ya kan? Apa sih yang terjadi ketika pasar itu dikuasai oleh penjual dan apa yang terjadi ketika pasar itu dikuasai oleh pembeli? Karena dua hal ini kan perbedaannya cukup signifikan, teman-teman pembelajar. Ketika pasar itu dikuasai oleh penjual, maka dengan mudahnya kita bisa mengenali karakteristiknya. Kenapa? Karena jumlah pembelinya itu masih relatif lebih sedikit. Bahkan penjual atau pesaing kita pun masih sedikit. Sehingga kita betul-betul bisa mengenali, ya kan? Bisa mengenali karakteristiknya. Yang sering belanja ke tempat kita, yang sering beli produk kita siapa? Rumahnya di mana, usianya berapa, penghasilannya berapa, statusnya apa kan kita bisa kenali. Ketika memang pasar itu dikuasai oleh penjual, kita ngerti lah. Tetapi untuk sekarang kan kita tidak bisa. Di era yang sudah terkoneksi ini kan kita nggak bisa lagi. Karena yang terjadi pada sektor-sektor tertentu sekarang itu justru yang menguasai pasar itu adalah pembeli. Sekali lagi justru yang menguasai pasar itu adalah pembeli. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk ke dalam era yang kompleksitas. Hari ini kita butuh apa? Maka sudah ada sekian puluh, sekian ratus produk layanan yang menawarkan bahwa dia bersedia memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hari ini saya ingin melakukan pembelian terhadap sepeda motor. Di luar sana sudah siap menawarkan produk sepeda motor kepada kita yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Berarti kita bicara tentang pasar yang sekarang dikuasai oleh pembeli. Nah, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu mengenali karakteristik, kita harus mampu mengenali perilaku konsumen yang sifatnya kompleks. Apa yang harus kita lakukan? Ketika bicara tentang pasar yang dikuasai oleh penjual, kita bisa secara langsung. Ya kan? Tetapi ketika sekarang bicara pasar yang dikuasai oleh pembeli, ya nggak bisa secara langsung. Tidak memungkinkan. Apalagi kalau kita lakukan strategi marketing online. Bahkan kita tidak bisa kenali siapa konsumen kita. Kita tidak bisa kenali penghasilannya berapa. Ya kan, secara langsung. Nah, yang bisa kita lakukan ketika posisi market dikuasai oleh pembeli atau buyer, berarti kita harus melakukan satu riset. Riset inilah yang bisa kita lakukan untuk mengenali karakteristik, untuk mengenali siapa sebetulnya konsumen kita, dia dari mana, kemudian penghasilannya berapa, dan seterusnya. Ya kan? Selain riset, berarti kita juga harus mampu mengelola database dengan baik, karena sekarang kita bicara tentang big data. Ya kan?
Atau kalau sekarang memang pasar semakin kompleks ya kan, bagaimana kita bisa mengenali perilaku konsumen. Nah, sekarang masuk ke marketing 5.0 bicara ke eh, humanity koneksi ya. Kita bicara tentang bagaimana kecerdasan buatan itu mampu mengenali perilaku konsumen. Ya kan? Ketika hari ini kita butuh produk tertentu, kita butuh layanan tertentu. Contoh hari ini kita mencari informasi yang terkait dengan mobil misalkan. Ya. Maka nanti dari marketplace, dari portal-portal bisnis itu akan menawarkan hal yang sama kepada kita. Dia tawarkan tentang mobil kepada kita, ya kan, dan seterusnya. Karena dia bisa mengenali, oh si A, oh si B ini sekarang mencari mobil. Dia butuh, dia pingin mobil. Dan tidak mungkin, ya kan, yang ditawari kepada kita itu selain mobil. Karena dia bisa mengenali, ya, mengenali apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Sekali lagi, ada perbedaan yang cukup signifikan ketika pasar ini dikuasai oleh penjual dan ketika pasar itu dikuasai oleh pembeli. Ini yang perlu kita jelaskan. Nah, kemudian berikutnya sekarang kita bicara tentang tadi ada 3 hal yang mendasar yang harus kita kuasai ketika kita ingin mengenali perilaku konsumen. Apa 3 hal itu? Yang pertama, kita harus bisa mengenali kebutuhannya apa. Yang kedua, kita harus bisa mengenali sebetulnya apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah kita harus tahu ya kan tentang permintaan. Yang membedakan ketiganya itu kalau kita bicara kebutuhan itu kan satu hal yang fundamental ya. Apa ya? Sesuatu yang harus dipenuhi lah kebutuhan itu. Maka di slide saya tulis ketiadaan atas sesuatu yang perlu ada. Cuma permasalahannya tidak semua orang itu pingin atau punya keinginan yang sama. Nah, keinginan itu kan masuk di sini di tahap yang kedua, keinginan. Keinginan berarti kita udah masuk ke perilaku konsumen. Ya. Saya pernah sampaikan ketika kita bicara tentang dasar marketing kan. Semua orang butuh makan. Semua orang butuh rumah. Semua orang butuh alat transportasi. Semua orang sekarang butuh alat untuk berkomunikasi misalkan. Tapi kan tidak semua orang itu pengen rumah yang minimalis misalkan. Tidak semua orang itu pengen alat transportasi berupa mobil misalkan. Ya, tidak semua orang itu pengen alat komunikasi yang tertentu misalkan. Nah, kenapa? Karena keinginan bisa dipengaruhi dari internal dan eksternal. Keinginan bisa dipengaruhi karena faktor lingkungan sebetulnya. Ya, maka tuntutan pada pilihan dilandasi internal pribadi dan nanti ada faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal itu kan nanti yang bisa mempercepat, yang bisa memperlancar atau justru menghambat untuk bisa memenuhi keinginannya itu. Nah, maka di keinginan yang muncul perilaku konsumen itu nanti masuk ke yang ketiga, permintaan. Berarti kalau kita bicara tentang permintaan, kita bicara tentang keputusan pembelian. Ya, kebutuhan kita bicara hierarki kebutuhan, keinginan kita bicara tentang perilaku yang tadi dipengaruhi bisa karena faktor-faktor internal pribadi dan juga dari faktor-faktor eksternal. Dan yang ketiga permintaan kita bicara tentang keputusan. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan, untuk bisa memenuhi keinginan, itu kan nanti juga tergantung kepada kemampuan bayar. Atau saya tulis dengan kemampuan daya beli untuk meraih kepuasan. Kalau kita bicara semua orang butuh rumah, iya. Kalau kita bicara tentang orang pengen rumah mewah, iya.
tapi tidak semua orang itu punya kemampuan bayar. Tidak semua orang yang butuh dan pingin rumah mewah itu punya uang untuk meraih sebuah kepuasan. Atau tidak semua orang itu punya duit untuk membeli rumah mewah. Berarti kita juga harus bisa memprediksi. Kalau saya mau menawarkan produk, kalau saya mau menawarkan layanan, produk saya ini berkualitas, layanan saya ini bagus misalkan. Artinya kalau produk berkualitas, layanan bagus, didukung dengan infrastruktur dan lain sebagainya, itu kan nanti impact-nya adalah ke tingkat harga. Ya kan? Akhirnya apa? Tingkat harga tinggi. Apa artinya kalau kita punya produk yang berkualitas? Apa artinya kalau kita tawarkan layanan yang bagus, sementara segmentasi kita itu tidak mampu menjangkau? Sia-sia kan? Karena sekali lagi, produk kita, layanan kita itu kan kita create untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Maka kita juga harus mampu memahami sebetulnya daya beli segmentasi kita itu pada tingkat yang mana. Ya meskipun kalau di era sekarang ada namanya saluran penjualan yang akan mempertemukan antara penjual dan pembeli. Misalkan di jasa lembaga-lembaga keuangan, leasing misalkan kan, kalau saya pingin mobil yang bagus tapi uang saya atau daya beli saya itu rendah, maka dibantu sama saluran penjualan, ada lembaga keuangan, ada finance dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara tentang kebutuhan, di sini kalau kita bicara tentang keinginan, dan di sini kalau kita bicara tentang permintaan. Berarti kesimpulannya kita harus mampu mengenali kebutuhan calon konsumen kita harus bisa mengenali keinginan calon konsumen kita, dan kita harus juga mengetahui kemampuan bayar atau daya beli calon konsumen kita. Harapannya apa? Dengan mengetahui ketiganya itu, maka nanti konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk dan layanan yang kita tawarkan. Ini hal yang mendasar ya, antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan ya, sekarang kita bicara tentang definisi konseptual. Ya, definisi konseptual, kita bicara definisi tentang sebetulnya perilaku konsumen itu apa. Ya kan? Ini yang pertama ya. Pertama kita kutip definisi konseptualnya dari Shipman dan Kanuk. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang. Kita tadi bicara tentang disiplin ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan. Berarti kan di sini kan, ya, adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari. Berarti kebiasaan dalam mencari barang, kebiasaan dalam mencari jasa, kemudian membeli, karena membeli ini bisa menggunakan atau bisa melakukan pembelian untuk orang lain kan, atau untuk makhluk hidup yang lain. Nah, satu hal yang pasti dilakukan oleh konsumen setelah mencari, setelah membeli, menggunakan itu kan pasti melakukan evaluasi. Maka disebut dengan evaluasi pasca pembelian kalau kita bicara di tahapan. Apapun yang dibelilah, pasti dia melakukan evaluasi. Nah, kemudian kan tidak cukup berhenti di evaluasi. Setelah evaluasi kan mesti ada tindak lanjut dari evaluasi itu. Bahkan kita tahu Pak, ketika konsumen melakukan evaluasi pasca pembelian itu kan hanya ada 2 hasil evaluasinya kan. Apakah dia puas atau tidak puas. Dan itu masing-masing punya dampak. Kalau puas ya harapannya dia akan melakukan pembelian ulang. Kalau tidak puas ya dia tidak akan melakukan pembelian ulang. Yang paling parah ketika tidak puas ya dia akan menyebarkan berita-berita negatif, itu yang paling berbahaya. Ya, karena itu sangat memungkinkan ketika kita berada pada era yang sudah terkonektivitas, maka kita mesti berhati-hati di sini, ya kan? Dan bertindak pasca konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. Ini definisi konseptual yang pertama ya, tentang perilaku konsumen. Kita lihat yang kedua sekarang. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, tadi kan mencari, mendapatkan relatif sama, mengkonsumsi kan menggunakan, kemudian menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan, mendahului dan menyusuli tindakan. Menyusuli tindakan ini kan berarti kan evaluasi. Ya, sama ini kan.
Kemudian dari dua itu nanti teman-teman pembelajar bisa cari literasi yang lain, bicara tentang definisi konseptual tentang perilaku konsumen. Bisa pendapatnya Kotler atau yang punya teori-teori yang lain. Nah, coba sekarang kita tarik sebuah kesimpulan ya. Dari beberapa definisi konseptual kita bisa tarik sebuah kesimpulan perilaku konsumen itu sebetulnya apa? Intinya apa sih? Nah, inti dari perilaku konsumen itu, ya kan? Yang pertama adalah perilaku konsumen itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang individu, tadi sudah sempat kita singgung. Karena pembelian pun kan ada pembelian secara individu, ada pembelian kelompok atau pembelian secara organisasi. Kita kenal dengan B2C, kita kenal dengan B2B. Pembelian individu, pembelian kelompok. Pembelian individu berarti B2C, maksudnya konsumen beli produk untuk dikonsumsi sendiri. Kalau B2B ya kan kelompok, konsumen melakukan pembelian untuk diproses kembali, untuk disimpan, untuk dijual kembali dan seterusnya. Ya kan? Berarti perilaku konsumen itu yang mempelajari tentang tadi perilaku konsumen individu, kelompok organisasi, dan proses. Nah, berikutnya adalah dan proses yang digunakan untuk menyeleksi. Ya kan? Proses yang digunakan untuk menyeleksi tadi kan berarti kan mulai dari pengenalan kebutuhan, keinginan, mencari informasi, menyeleksi dan seterusnya sampai ke tahapan akhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa pakar-pakar yang menguraikan tentang definisi konseptual dari perilaku konsumen. Nah, kalau di sini kita bicara tentang proses di bawah ini kan saya sampaikan juga tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Ya, seorang konsumen mulai yang pertama tadi merasakan kebutuhan dan keinginan. Setelah menemukan hari ini saya butuh apa, hari ini saya pengen apa, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mencari informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan, mencari informasi yang terkait dengan apa yang diinginkan. Bisa melalui media-media yang sekarang ada atau bisa melalui orang lain, teman, saudara yang pernah menggunakan barang dan layanan yang sama. Ya. Kemudian dari sekian informasi yang diterimanya itu, langkah berikutnya adalah menyeleksi. Mana kira-kira yang mampu menghantarkan nilai yang paling tinggi? Mana yang mampu menghantarkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, kemudian mengambil keputusan, beli produk A, beli produk B, beli produk C, dan melakukan evaluasi pasca pembelian. Ini kesimpulan terkait tentang definisi dari perilaku konsumen. Oke teman-teman pembelajar yang saya banggakan, sekarang kita bahas secara bersama mengapa sih kita perlu mempelajari perilaku konsumen, mengapa pemasar perlu mempelajari tentang perilaku konsumen. Kok tidak langsung ke create strategi? Kok tidak langsung menentukan produk? Kok tidak langsung bicara tentang penetapan harga? Kok tidak langsung bicara tentang promosi atau media-media yang digunakan? Ya, yang pertama kan kita harus kenali dulu mengapa, ya kan? Mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen? Ada beberapa hal yang perlu kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, setelah kita tadi tahu tentang definisi konseptual dari perilaku konsumen, itu yang akan menyebabkan alasan pertama mengapa pemasar, mengapa kita, karena kan kita sebagai pembelajar marketing, mengapa kita harus mengenali teori-teori dari perilaku konsumen. Nah, karena teori-teori tentang perilaku konsumen itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang krusial. Di mana pertanyaan-pertanyaan krusial itulah yang harus dijawab oleh pemasar. Saya ulangi, dari teori perilaku konsumen itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya krusial. Beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan krusial itu yang harus dijawab oleh
pemasar kan. Di antaranya tadi adalah apa yang dibutuhkan, diinginkan, kemampuan bayarnya. Biasanya konsumen itu kalau beli produk tertentu itu pada jam-jam berapa. Kemudian kalau segmentasinya itu adalah karyawan, biasanya dia akan belanja pada tanggal-tanggal berapa, ya kan? Dan seterusnya. Itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh pemasar. Maka itu menjadi alasan pertama mengapa kita harus ngerti tentang perilaku konsumen itu. Yang kedua, setiap keputusan, peraturan, strategi pemasaran itu pasti didasarkan pada asumsi-asumsi perilaku konsumen. Saya ulangi, pasti didasarkan pada asumsi-asumsi perilaku konsumen. Tidak bisa terpisahkan. Kalau hari ini saya tetapkan harga produk saya itu adalah 20.000 per pack, ya kan? Berarti, ya kan, kita menetapkan harga itu kan mesti sudah berdasarkan asumsi-asumsi pada perilaku konsumen. Oh, saya tetapkan harga 20.000 karena saya paham betul kemampuan bayarnya sekian. Ketika saya punya toko misalkan kan, ketika saya punya toko saya buka dari jam 5 sore sampai jam 9 malam misalkan. Karena saya ngerti, saya paham ya, rata-rata konsumen saya melakukan pembelian produk dan layanan saya itu di antara jam-jam itu misalkan. Oh, kenapa saya gunakan media-media tertentu? Oh, mengapa saya gunakan iklan ini? Karena saya ngerti kan segmentasi saya itu nanti sukanya memang menggunakan media ini untuk mengetahui barang, untuk melakukan pemesanan dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, strategi pemasaran bergantung pada pemahaman tentang perilaku konsumen. Hampir sama dengan yang kedua. Dan perilaku konsumen itu ya, itu sebagai dasar untuk melakukan segmentasi, targeting, positioning, ya, dan strategi pemasaran yang lainnya. Ini menjadi alasan mengapa pembelajar marketing, mengapa pemasar itu harus mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, tiba saatnya kita bicara tentang model perilaku konsumen. Ya, sebetulnya model perilaku konsumen seperti apa? Tadi di pertemuan pengantar sudah saya sampaikan kan, ada model yang sifatnya adalah simple dan yang kedua ada model yang sifatnya adalah kompleks. Ya, nah, model perilaku konsumen yang pertama ya. Yang pertama kita bicara tentang model perilaku konsumen yang sifatnya sederhana atau simple. Nah, kalau kita bicara tentang model yang simple kan berarti hanya ada 3 kan? 3 bagian dan ini simple banget. Bagian yang pertama disebut dengan marketing stimuli kan. Bagian yang kedua disebut dengan target audience response. Dan di tengah-tengah di antara marketing stimuli dan target audience response ini ada black box. Ya kan? Ada black box. Nah, berarti kan black box inilah nanti yang akan menghubungkan, ya kan, yang akan menghubungkan antara marketing stimuli dengan target audience response. Maka ada yang sebut black box ini sebagai intervening variable dalam penelitian. Ya, sebagai intervening variable. Nah, saya kira teman-teman pembelajar paham betul tentang stimuli marketing kan, atau marketing stimuli yang ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa konsumen melakukan pembelian. Nah, kita kenal marketing stimuli itu kan ada 4P lah. Ada product, price, place, promotion. Dan juga ada STP kan, segmentasi, targeting, positioning. Dan strategi-strategi pemasaran yang lainnya. Itu yang akan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Ya kan? Nah, kemudian tadi saya sebut di tengah-tengah kan ada black box, ya kan? Jadi sebelum nanti masuk ke reaksi, target audience respon kan berarti kan reaksi nih. Respon atau reaksi. Reaksi itu bisa reaksi secara fisik dan reaksi secara mental kan. Di sini sudah saya tulis. Nah, itu kan ada intervening variable. Meskipun strategi produknya udah oke lah, strategi harganya oke, distribusi oke, promosi oke, segmentasinya tepat,
dan produk kita, layanan kita, korporasi kita punya positioning yang bagus, itu kan tidak sepenuhnya atau tidak 100% akan mampu mempengaruhi konsumen kan. Karena tadi ada black box di sini. Intervening variable. Apa di antaranya? Intervening variable kan di antaranya adalah suasana hati. Suasana hati, pengetahuan, sikap, nilai, situasi, itu kan mempengaruhi. Tadi sudah saya sampaikan kalau produknya bagus, harganya sesuai dengan kemampuan, tapi kalau suasana hati itu tidak mendukung, tidak mensupport kita, ya kadang kita tidak akan melakukan pembelian. Ya kan? Ketika kita senang, ketika kita sedih itu kan bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, ketika kita punya ketika kita paham betul tentang produk dan ketika kita tidak begitu paham tentang produk kan akan mempengaruhi keputusan pembelian. Atau pada situasi tertentu kan, bagi karyawan misalkan, bagi karyawan tertentu ini kan, ini tidak semua karyawan kan. Ketika ketika nerima gaji di awal bulan, kemudian pertengahan bulan, akhir bulan, itu kan mempengaruhi keputusan pembelian. Ya kan? Atau situasi-situasi lain, maka saya sebut ada situasi kan. Ya kan? Tanggal muda tadi sudah masuk, ketika senang, ketika sedih, itu kan sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Ini kalau kita bicara tentang model perilaku konsumen secara sederhana. Sekali lagi, ada marketing stimuli 4P plus STP, kita sebutnya segmentasi, targeting, positioning, kemudian di sana reaksi baik fisik mental itu akan juga dipengaruhi oleh intervening variable atau suasana hati. Nah, oke, teman-teman pembelajar yang saya banggakan, sekarang kita masuk ke model yang kompleks ini kan. Nah, di mana model yang kompleks itu tidak hanya sesimpel marketing stimuli saja, tapi kan ada stimuli yang ganda sebutannya kan di sini. Ada stimuli yang ganda. Maka disebut model yang pertama ini kan ada marketing and other stimuli. Ganda nih antara stimuli marketing dengan stimuli-stimuli yang lain di luar marketing. Ya kan? Sama di tengahnya ini ada black box, ada buyer black box, kemudian sana ada sama ada buyer respon. Ya, baik secara fisik maupun secara mental tadi kan. Nah, kalau kita bicara tentang stimuli marketing itu kan secara detail kan berarti ada produk. Tadi sudah kita bahas. Nah, produk itu kan kita bicara kualitas produk, mulai fitur, ya kan, mulai apakah produk itu mampu menawarkan core benefit sampai ke produk-produk yang memang diharapkan misalkan. Kalau kita bicara tentang produk, itu kan tahapan produk versinya Kotler ya. Kemudian harga, ya kan. Kalau kita bicara tentang harga, teman-teman pembelajar marketing saya kira masih ingat ketika bicara di marketing kan. Ketika kita akan menetapkan harga itu kan ada beberapa pertimbangan kan. Pertimbangan yang pertama itu adalah tujuan penetapan harga kita itu untuk apa sebetulnya. Apakah hari ini kita tetapkan harga itu hanya untuk sekedar bertahan atau survive? Apakah kebijakan harga yang kita tetapkan ini untuk skimming price? Apakah skimming market atau yang lainnya? Ini kalau kita bicara tentang harga. Belum lagi nanti kita bicara tentang penetapan harga. Apakah kita pakai harga psikologis, apakah kita pakai harga diskriminasi, atau kita pakai strategi harga-harga yang lainnya di sini. Itu harapannya kan akan mempengaruhi atau mampu akan mengendalikan perilaku konsumen tadi kan. Yang awalnya tidak pengen jadi pengen loh karena lihat ada diskon, ya kan. Kalau kita bicara di konten kan seringkali di dalam konten itu menyertakan tentang call to action. Kita hanya lihat tapi ketika di atas ya pojok kanan atas ada tulisannya min sekian persen, wah berarti ini ada diskon ini kan. Muncullah satu keinginan ya di situ kan. Kemudian kalau kita bicara tentang distribusi ya. Nah, apakah kita akan gunakan saluran distribusi yang panjang? Ya kan? Apakah kita akan melakukan distribusi secara langsung dari produsen kepada konsumen? Kenapa? Karena semakin panjang saluran distribusi, itu kan nanti akan mempengaruhi tingkat harga akhir yang sampai kepada konsumen. Juga pertimbangannya adalah produk kita. Produk kita memungkinkan nggak kalau kita distribusikan dengan menggunakan saluran distribusi yang panjang? 4 level misalkan dari pedagang besar, grosir, kemudian ke pengecer sampai ke konsumen tingkat akhir.
Kalau produk kita tidak tahan lama kan nggak memungkinkan kita pilih dengan menggunakan saluran-saluran yang pendek atau bahkan secara langsung. Promosi misalkan. Sama kan, promosi kita bicara tentang promotional mix, apakah kita akan gunakan advertising, kita gunakan personal selling, publisitas, direct marketing dan lain-lain. Tapi ketika kita akan gunakan promosi dengan menggunakan advertising misalkan, kan ada juga beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dari promosi kita itu apa? Kan macam-macam kan tujuan promosi itu. Tujuan promosi itu hanya sekedar mengedukasi ada. Ada yang sampai mempengaruhi, mengarahkan, bahkan hanya ada di penguatan kan macam-macam. Ya kan? Itu kalau kita bicara di promosi. Belum lagi nanti kalau kita gunakan ke beberapa strategi untuk melakukan penjualan cepat dengan diskon, dengan kupon, dengan pembelian kuantiti tertentu dapat apa dan sebagainya, dengan voucher macam-macam ini kan. Nah, ini kalau kita bicara tentang marketing stimuli yang teman-teman saya kira sudah paham betul. Nah, selain itu kan ada tadi karena saya sebut dengan stimuli yang ganda, ada stimuli yang lainnya. Ada apa di sini? Di sini kita bicara tentang ekonomi. Di sini kita bicara tentang technological, bicara tentang political legal, bicara tentang culture, bicara tentang budaya. Nah, di era sekarang kan, di saat-saat pandemi ini kan berarti bisa jadi di antara ekonomi, technological, kemudian political legal, culture, budaya ini kan yang punya peran cukup tinggi, punya pengaruh cukup tinggi. Kalau kita lihat secara sederhana ya mungkin political legal, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kan. Mulai dari pusat sampai daerah. Kalau kemarin ada namanya PSBB, sekarang ada pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena pandemi dan itu kan berdampak bagi pemasar ketika akan menentukan strategi pemasaran. Berarti kan nggak mungkin ketika ada pembatasan kegiatan masyarakat kita akan lakukan event yang mendatangkan banyak orang, ada kerumunan, kan nggak mungkin. Berarti itu menjadi salah satu bukti bahwa selain marketing stimuli itu kan ada other stimuli tadi yang akan mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Ya kan? Memang ketika ada anjuran dari pemerintah harus membatasi aktivitas di luar rumah kan berarti kita tidak mungkin hanya mengandalkan ke toko offline kita. Berarti kan kita harus juga melakukan upaya-upaya penjualan dengan online misalkan. Sekali lagi itu contoh yang berikutnya, ya kan? Culture misalkan ada gaya hidup, ada nilai, ada kepercayaan, ada kebiasaan, selera, kelas sosial. Ini kan juga akan menjadi stimuli-stimuli yang lain yang akan mampu mempengaruhi keputusan pembelian seorang konsumen. Nah, responnya apa? Kalau kita bicara ke model yang sudah kompleks berarti kan biaya responnya ada product choice, pilihan. Karena tadi kan saya sampaikan, hari ini kita butuh produk X maka yang menawarkan banyak gitu. Berarti kan kita bisa pilih kira-kira produk yang mana. Sekian bermasuk ke kita ya, yang menawarkan ke kita, meyakinkan kita. Maka kita bisa pilih kan kira-kira merek yang mana. Kemudian di mana kita harus belinya itu? Apakah dengan menggunakan showrooming, web rooming, atau menggunakan omni channel kan? Coba nanti kapan-kapan kita bahas lagi di sini. Kemudian kapan kita akan melakukan pembelian itu? Apakah pagi, siang, sore? Apakah di saat setelah kita menerima gaji atau apalah diatur di situ dan sampai ke keputusan pembelian. Nah, ini kan model yang sudah kompleks dibandingkan dengan model yang awal yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini bisa jadi slide yang terakhir di pembahasan bab yang pertama atau di pertemuan yang pertama. Nah, ini kan faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen. Ya, ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian kan. Bisa karena psikologis, bisa karena situasional dan karena faktor-faktor sosial. Kalau psikologis berarti karena apa? Karena di persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap kepribadian. Ini faktor yang pertama yang mempengaruhi konsumen. Yang kedua adalah situasional. Kita bicara tentang tadi sarana prasarana. Ya kan? Sarana prasarana dari toko itu akan mempengaruhi seseorang beli atau tidak. Ya, atau tempat ini kan nyaman atau tidak nyaman itu akan mempengaruhi. Ada AC atau tidak ada AC-nya,
pelayannya, waktu belanja, dan seterusnya kan. Nah, kalau sosial bisa jadi karena ada tadi peraturan, karena keluarga yang menjadi acuan untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya kan? Kemudian kelas sosial dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor utama. Dan yang terakhir nih, selain faktor utama, ternyata ada eh, apa ya? Faktor lain atau orang lain lah yang akan mempengaruhi keputusan pembelian kita itu. Maka ada yang disebut dengan inisiator, ya kan? Inisiator, ada user, ada influencer, ada decider. Nah, siapa yang punya ide pertama kali untuk melakukan pembelian terhadap produk itu, siapa yang menggunakan, siapa yang mempengaruhi, dan siapa yang melakukan pengambilan keputusan. Ini kan multiple partisipan, ya ada orang lain yang akan mempengaruhi keputusan pembelian itu. Nah, sebagai ilustrasi kan, ketika ada keluarga akan melakukan keputusan pembelian terhadap sepeda motor, maka bisa jadi ya tadi orang lain itu partisipan yang pertama yang punya ide gagasan itu kan ibu. Kemudian yang gunakan siapa? Yang akan gunakan motor itu anak. Ya. Kemudian siapa yang mempengaruhi? Anak itu kan ketika mau beli motor mungkin karena terpengaruh oleh temannya pakai motor ini, pakai merek ini, pakai tipe ini kan. Mungkin karena tetangganya banyak yang pakai ini, tetangganya kemarin beli ini misalkan, atau pacar ya atau dan sebagainya. Nah, siapa yang memutuskan untuk beli? Ayah. Nah, ini berarti ada partisipan yang ikut andil dalam keputusan pembelian kita. Teman-teman pembelajar yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama, di bab yang pertama, bagaimana kita bisa mengenali tentang karakteristik dari konsumen. Secara dasar sudah kita sampaikan, mulai dari apa sih yang menjadi kesimpulan definisi konseptual terhadap konsumen, mengapa kita mempelajari, kemudian sampai ke kebutuhan, keinginan, permintaan, dan yang terakhir adalah model. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan. Bagi teman-teman yang masih ingin berdiskusi, terutama di bab yang pertama, di pertemuan pertama nanti bisa kita lakukan diskusi secara online dengan menggunakan media-media yang ada, atau kita bisa diskusi secara offline ketika kita memang memungkinkan untuk diskusi di kampus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.